pengetahuan dasarnya sendiri, baik pengetahuan dasar, pengetahuan mendalam, konsep dasar, atau bahkan sampai pada implementasi dari BIM itu sendiri, itu masih bisa dibilang merata ya di Indonesia sendiri. Bisa dibilang di sini sering kali kita dengar bahwa BIM itu ada yang mengatakan adalah sebuah sistem, ada yang mengatakan bahwa BIM itu adalah sebuah software, ada yang mengatakan bahwa BIM itu adalah sebuah model digital dari sebuah bangunan yang kita rancang atau desain. Nah, kalau begitu, mungkin di sini rekan-rekan ada yang sempat bertanya-tanya juga ya dalam hati, kalau begitu gambar CAD yang kita gambar di komputer bisa disebut dengan BIM juga dong. Mungkin model 3 dimensi yang kita gambar menggunakan misalnya SketchUp itu bisa disebut dengan BIM juga dong, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu rekan-rekan sekalian, di sini saya punya sedikit pertanyaan reflektif ya buat rekan-rekan. Sebaiknya keberadaan BIM ini di dalam teknologi informasi konstruksi, kita harus seperti apa sih? Apakah kita harus was-was? Apakah kita harus ingin tahu terhadap BIM ini? Atau malah kita nggak perlu ambil pusing dan tetap lanjut saja belajar atau bekerja sesuai dengan keseharian kita. Nah, lalu BIM ini sebagai teknologi informasi sudah sejauh apa sih di Indonesia? Nah, lalu pertanyaan ini nih yang bisa menjadi core ya, menjadi refleksi dari rekan-rekan sekalian. Untuk para insinyur, baik itu yang fresh graduate, atau yang sudah berpengalaman, atau bahkan yang masih sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, itu seberapa penting BIM ini menjadi pengetahuan yang perlu dikuasai di era konstruksi 4.0. Nah, baik rekan-rekan, untuk itu izinkan saya memperkenalkan pembicara pada webinar Uplift Construction malam hari ini. Beliau adalah Pak Prima Adiasa ST, konsultan perencana dan juga sekaligus praktisi BIM ya, yang sudah berpengalaman sekali. Sekarang beliau bekerja di PT Bita Enarcon Engineering. Nah, Pak Prima ini adalah lulusan S1 Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2011. Nah, dan beliau sudah 7 tahun lebih itu berdinamika dan berkecimpung dalam profesinya sebagai engineer struktur. Di sini paling banyak pengalamannya itu sebagai konsultan perencana, tapi juga ada sebagai supervisor juga ya, atau pengawas di sini. Dan juga banyak sekali Pak Prima ini banyak sekali telah mengikuti seminar-seminar dan bahkan mengisi juga seminar, baik seminar langsung maupun web seminar ya seperti ini. Dan juga banyak sekali pelatihan yang telah diikuti oleh beliau, baik internal maupun eksternal. Nah, baik, pertama-tama mari kita sambut dengan hangat pembicara kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Prima. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Revian. Selamat malam juga para peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Revian. Ya, Bapak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Pak Prima. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak Prima. Itu sedikit pengantar dari saya tadi, saya rasa cukup. Untuk itu kita bisa masuk ke sesi presentasi dari Pak Prima. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Revian. Mungkin saya langsung share screen aja ya, tanpa kita tunggu lagi gitu. Kita sudah 11 menit berjalan. Ya, apa sudah terlihat layar saya?
Apa sudah terlihat layar saya, Bapak-bapak sekalian? Belum, Pak. Masih loading. Oke, bentar saya stop screen dulu, Pak. Apa sudah? Masih loading, Pak. Pak Regen, kayaknya di sini share screen sayanya di pause nih, Pak. Saya nggak bisa resume. Ya, kalau sekarang sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, oke. Mungkin tanpa menunggu lama lagi, di sini saya akan langsung saja ya. Mungkin dari pertama itu adalah apa sih BIM itu dan pemahamannya gitu ya. Nah, sebetulnya materi ini juga udah sering saya ulang-ulang ke beberapa webinar, baik yang online atau offline juga, dan saya pun juga tidak pernah merubah isinya. Mungkin kalau secara ya lebih ke arah akademisinya gitu ya, untuk BIM atau Building Information Modeling itu adalah is a set of technologies, processes, and policies enabling multiple stakeholder to collaboratively design, construct, and operate a facility in virtual space. Jadi dengan anggapan bahwa BIM itu adalah kayak seperti suatu sistem. Jadi bukan hanya sekedar sebuah teknologi atau sebuah cara gitu ya, atau sebuah kewajiban gitu ya. Policy itu seperti kayak apa, aturan gitu bahwa hanya ditekankan dalam kontrak. Tapi sebetulnya BIM itu adalah sebuah sistem, dan kita itu mendesain, bahkan kita sampai mengerjakan bagaimana sistem konstruksinya seperti apa dan bagaimana nanti kepada manajemen fasilitanya itu sebelum bangunan tersebut jadi gitu. Nah, dan itu tuh kita buat dalam sebuah teknologi gitu ya, atau sebuah virtual space, yang sebuah tempat yang memang sebetulnya kita nggak harus bikin secara fisiknya gitu untuk sekarang gitu ya. Nah, dan dilanjutkan lagi, as a term, BIM has grown tremendously over the years and is now the current expression of digital construction innovation across the construction industry. Nah, jadi setelah saya mengikuti BIM ini sebetulnya baru tahu itu setelah saya lulus sebetulnya, karena tahun saya sebetulnya angkatan 2006 dari Unparnya, dan saya baru lulus itu 2011. Jadi bukan saya angkatan 2011 gitu. Saya lulus di 2011 dan saya baru tahu BIM itu mungkin setelah lulus gitu ya, karena memang waktu zaman saya kuliah pun juga boleh dikata eh, pengetahuan tentang CAD pun jarang ya gitu. Saya tahun 2006 itu gambar aja saya masih pakai tangan gitu. Jadi kayak batu kali seperti apa, perspektif seperti apa, itu masih pakai masih pakai tangan gitu saya juga. Nah, saya mulai bekerja di beberapa tempat gitu, dan mulai tahu nih, oh itu CAD seperti gimana, belajar menggambar seperti gimana gitu, menggunakan tools gitu ya. Karena CAD itu kan juga alat bantu untuk gambar, dan juga setelah tahu BIM itu seperti apa. Dan memang dulu juga saya tahu BIM itu hanya alat gitu. Nah, setelah beberapa kali saya mengikuti seminar BIM, kemudian mempelajari BIM itu sendiri, bahwa BIM itu sebetulnya adalah bukan model atau alat, tetapi dia itu suatu sistem gitu. Nah, kalau boleh secara diringkaskan itu, BIM memungkinkan penggunaan model 3D parametrik untuk secara otomatis menghasilkan dokumen bangunan tradisional. Nah, menghasilkan dokumen itu sebetulnya kita lebih ke arah prasyarat ya, kalau misalnya untuk proyek-proyek yang memang kita membutuhkan hasil printan gitu ya. Nah, jadi dulunya kita menggambar pakai tangan atau kita menggunakan CAD gitu ya untuk gambar, kita menggunakan gambar. Nah, BIM pun juga sebetulnya dia menghasilkan gambar sebetulnya, karena kan produk kita terakhirnya pun juga sebetulnya kita tuangkan di dalam gambar. Tetapi
yang dituangkan dalam gambar itu tuh bukan hanya sekedar gambar, tetapi di situ juga ada dari detailnya, kemudian ada dari apa sudah kita lakukan uji coba dengan mengecek dengan berbagai disiplin ilmu gitu ya. Jadi bukan hanya kayak orang struktur gambar hanya struktur doang gitu ya tanpa ngelihat arsiteknya seperti apa gitu kan. Nah, itu kerja sama kayak gitu tuh itu di BIM itu lebih mudah gitu. Karena jujur aja buat saya yang memang kerja di konsultan juga gitu ya, kalau kita boleh bilang itu interdisiplin check gitu ya, atau ID check itu hal yang sangat-sangat sulit dilakukan dan lebih sering juga kita ya boleh katakan kita saling kekeh ya kalau bahasa Sundanya kekeh atau enggak kita saling berpegang teguh sama apa yang harus kita kerjakan gitu bahwa tapi sebetulnya itu akan sangat bisa kita diskusikan gitu bahkan boleh dikatakan boleh berdamai lah antara semua divisi itu di BIM ini gitu karena semuanya itu dikoordinasikan juga bukan secara manual jadi bukan saling timpa gambar lagi pakai kertas mika gitu ya saya pernah pengalaman itu semua gambar arsitek struktur sama MEP itu kita tamplokin pakai kertas mika gitu tapi sekarang dipresentasikan secara interaktif dari suatu model gitu jadi si BIM ini kalau misalnya di sistem dalam model BIM itu tuh ada sistemnya sistem struktur ada dari sistem MEP-nya ada pemipaan, elektrikal, HVAC gitu kan ya, aliran udara itu ada di situ dan kita bisa tahu gitu. Oh, ternyata ternyata yang kita tuh ada yang salah desain atau gimana tuh ketahuan di situ gitu ya. Mungkin pemahaman secara general umumnya itu BIM itu seperti itu. Jadi sistem yang memang memungkinkan semua itu berkolaborasi di dalamnya termasuk itu adalah tim estimator gitu yang memang notabene itu banyak juga orang memikirkan ini gimana nih udah kayak gini cara ngitung dari RAB atau estimatornya bagaimana itu sangat mudah banget. Kenapa saya bilang mudah banget gitu bahwa hasil outputnya dari BIM itu sendiri gitu ya salah satunya kita menggunakan Revit gitu karena kebetulan juga kantor saya juga adalah Revit user ya kita Autodesk memang kita adalah member dari Autodesk-nya dan kita memang full Revit user baik dari arsitektural sampai ke MEP itu kita menggunakan Revit untuk BIM kita gitu ya. Nah, itu kita bisa ngeluarin beki-nya dan itu sangat-sangat detail gitu ya. Dan itu bisa kita tahu presentasinya berapa gitu volumetrik dari si beton atau karena saya orang struktur ya gitu. Jadi saya berbicara lebih ke arah sisi strukturnya gitu ya, beton, balok gitu volumetrik sudah lengkap. Even kalau misalnya kita menambahkan detailing tulangan pun juga berbanding schedule-nya itu sangat-sangat lengkap gitu. Jadi itu sangat jauh memudahkan sekali pekerjaan dari tim estimator gitu ya. Itu sangat tidak perlu kita tidak terlalu banyak menguras waktu lah dari segi estimator gitu. Nah, kalau misalnya workflow pada BIM itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pola kerja atau workflow pada umumnya gitu. Hanya saja memang di sini mengapa workflow BIM lebih banyak itu karena kita biasanya tuh lama di programming dengan conceptual design. Itu pasti paling lama. Kenapa saya bilang paling lama? Karena kita di sana kita semua mencoba menyesuaikan dan menselaraskan semua divisi gitu termasuk juga tim estimator dan scheduler juga gitu ya. Untuk project engineer juga itu kita memasukkan semua requirement itu di situ semua gitu. Jadi di tahap programming conceptual design itu kita benar-benar sangat digodok. Itu yang mungkin memang membuat pada konsep workflow BIM itu cukup lama daerah situ. Tetapi hasilnya itu setara dengan apa yang nanti akan dikeluarkan. Sebagai contoh, pada saat kita masuk pada fase yang detail desain ini, itu kita nggak akan terlalu repot gitu. Yang saya tadi bilang interdisiplin check atau ID check itu kita nggak perlu ribet gitu karena kita hanya tinggal duduk bareng. Ya kalau sekarang karena harus sedikit ya physical distancing gitu ya mungkin ruang rapatnya harus agak besar gitu dan kita bisa ngelihat di layar gitu ya apa saja yang bertabrakan. Sebagai contoh, saya sebagai konsultan kalau misalnya nggak pakai BIM ini sering kecolongan masalah nabrak HVAC sama balok. Saya lah itu paling sangat ribet gitu. Jadi antara harus saya mengalah dari segi struktur atau tim HVAC DMP yang mengalah. Itu yang kita kadang-kala kita saling keras kepala gitu. Tapi kalau di BIM itu kita tahu nih, oh siapa yang harus ngalah, siapa yang harus dipertahankan. Itu kelihatan gitu.
Nah, itu sangat memudahkan kita gitu, dan pada saat detail desain pun juga itu sangat enak. Kemudian juga dari hasil analisis juga ya tentunya juga sangat enak gitu tuh, apalagi untuk tim arsitek gitu ya, kita bisa tahu penghawaan di ruangan seperti apa, panas atau tidaknya seperti apa tuh, itu sangat enak banget lah. Itu apalagi makanya penggunaan BIM itu sangat direkomendasikan pada untuk bangunan yang green building ya, kalau istilah kerennya sekarang gitu. Nah, dilanjutkan lagi pada saat sesi dokumentasi. Dokumentasi ini jujur akan sangat lengkap ya. Mungkin nanti saya akan bisa share sedikit hasil beberapa pekerjaan proyek yang menggunakan Revit gitu. Jadi dari dokumentasinya itu seperti apa. Nah, itu di dokumentasi sendiri pun juga kita bisa sangat lengkap. Kita bisa membuat berbagai potongan dimanapun, detail tulangan seperti apapun, dan itu sudah include dengan berdindingnya. Gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap fabrikasi. Fabrikasi pun juga akan sangat lebih mudah. Gitu. Mengapa? Kalau misalnya struktur kita baja dan kita punya ukurannya serta panjangnya seperti apa, dan apalagi terlebih material baja kita misalnya khusus gitu ya, bukan kolom atau mungkin bukan profil I yang pada umumnya gitu ya, tapi yang bersifatnya dia itu adalah girder gitu. Jadi yang kayak dilas. Jadi sayap dengan webnya itu kita las. Nah, itu sangat memudahkan sekali para fabrikator kalau misalnya menggunakan BIM. Kenapa? Biasanya mereka akan meremodelkan kembali gambar-gambar yang dari detail desain seperti apa, panjangnya seperti apa, dan digambarkan, didetailkan secara lengkap gitu ya di dalam program BIM yang mereka punya gitu ya. Dan itu sampai seperti lubang bautnya seperti berapa, itunya berapa, itu mereka bisa bikinkan. Dan itu mereka tinggal masukkan ke mesin pemotong biasanya. Itu pengalaman saya seperti itu kurang lebih ada di beberapa tahun lalu gitu. Saya bekerja sama dengan satu fabrikator di Jakarta, dan itu sangat memudahkan sekali dan sangat mengurangi sangat mengurangi defect gitu ya dari si bajanya sendiri gitu. Defect di sini ya mungkin salah motong lah, pengelasan kurang akurat lah, dan itu quality control-nya itu sangat baik sekali gitu ya. Jadi penguasaan BIM dari sekarang pun juga menurut saya juga tidak rugi gitu, apalagi semakin ke depan semakin jauh juga banyak tim juga banyak orang-orang mungkin yang di klien juga akan lebih meminta BIM itu karena mungkin lebih enak dalam masalah dokumentasi. Mereka nggak ambil pusing dengan gambar yang harus update yang mana, yang tidak terpakai yang mana, itu di BIM udah bisa klikot semua gitu. Dan di fabrikasi juga itu hampir semua barang juga hampir semuanya zero waste. Itu kan sangat enak gitu ya. Apalagi para kontraktor, mereka tidak ada zero waste itu udah senang banget tuh gitu kan, nggak ada beban juga buat mereka gitu ya. Lanjutnya, setelah dari fabrikasi, dokumentasi itu ada namanya construction 4D or 5D. Nah, ini sebetulnya bergabung dengan construction logistik gitu. Jadi di mana BIM juga mampu merepresentasikan bagaimana cara material itu datang ke lokasi. Ya, sebagai contoh kita bisa menghitung mob-demobnya baja misalnya, atau mob-demobnya pancang, bahkan berapa lama satu konstruksi plat, lantai, atau misalnya fondasi, itu semua bisa itu bisa disimulasikan di BIM gitu. Nah, dan termasuk juga construction logistik juga, itu juga kita bisa tahu juga nih saving sampai berapa banyak gitu ya. Misalnya, oh ternyata ini ada yang lebih dekat atau gimana, dan dikalkulasi ulang, itu sangat membantulah dari segi cost-nya dan juga waktu gitu. Nah, jikalau itu bangunan itu sudah selesai, maka kita akan masuk ke dalam tahap operation dan maintenance. Nah, biasanya ini operation dan maintenance ini lebih ke arah ranahnya ke owner gitu. Dan mengapa BIM itu sangat disukai oleh para owner itu karena semua data itu ada semua gitu. Jadi mulai bangunan ini di desain, kemudian bagaimana detailnya bangunannya seperti apa, fabrikasinya seperti apa, detail tulangannya seperti apa yang berubah dari awal sampai akhir tuh record. Dan mereka pun juga bisa mengupdate data itu selama masa operasi bangunan gitu. Karena kan di sini juga ini ada dua nih, antara yang demolition ya mungkin memang hampir sudah selesai masa umur layan dari bangunan tersebut, atau merenovasi bangunan tersebut. Misalnya ada satu lantai yang berubah dari dulunya kantor mungkin menjadi gudang. Nah, itu sangat mempermudah sekali owner untuk
melakukan pengecekan retrofit pada bangunan atau melakukan assessment gitu, terutama pada bagian strukturnya gitu, apakah memang masih perlu diperkuat atau tidak, dan juga kita ketahuan nih umur dari bangunan itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa dilihat di layar teman-teman ini juga, kok kayaknya gampang ya gitu ya. Oh, hanya dari programming, konsep, detail, analisis, fabrication, construction, operation, maintenance, dan vision. Oh, itu mudah ya gitu ya. Tapi percayalah, sebetulnya di dalam isinya itu nggak mudah gitu. Bisa dilihat di sini. Ini saya hanya memperlihatkan apa yang menjadi tugas dari MEP engineer, struktur atau civil engineer, kemudian arsitek. Bisa dilihat hanya dalam konseptual design phase aja ini banyak pekerjaannya. Dan ini saling bersinambungan gitu. Jadi misalnya dari arsitek kita punya primary site, dokumen semuanya planning authority semuanya approval ada, kemudian di develop oleh tim arsitek, kemudian menghasilkan juga gambar yang seperti general layout-nya, ada konsepnya, itu kerjasama dengan tim struktur juga sama mengecek keseluruhannya, mulai dari drainase, jalan, bangunan, kolom, semuanya itu kita cek juga. Begitu juga sama MEP juga sama, mekanikalnya seperti apa, kebutuhan mesinnya seperti apa, nanti itu semua sangat diperlukan gitu. Dan ini tuh juga terjadi di yang bukan non-BIM sebetulnya. Cuman yang memudahkan itu kita punya namanya Central Building Information Model, atau misalnya boleh dikatakanlah master dari bangunan itu sendiri. Dan ini sangat mempermudah kita gitu. Karena apa? Karena dari sini itu juga kita bisa tahu nih visualisasinya secara terintegrasi kan ya. Jadi semua dalam satu bangunan itu arsitek ada, struktur ada, MEP ada gitu. Jadi kita tahu nih, oh ini di grid ini misalnya ada dinding, nggak boleh ada jendela yang pakai kaca, nggak boleh pakai balok beton gitu ya, ke expose. Nah itu kan kita tahu nih. Nah kalau misalnya masih zaman dulunya gitu ya, kita masih ID check biasa itu nggak ketahuan biasanya gitu. Dan bahkan itu malah jadi take some time buat kitanya gitu. Jadi kenapa saya bilang take some time itu secara kasarnya itu tim struktur sama tim MEP itu harus benar-benar tahu banget apa yang ada dalam pikiran arsitek gitu. Jadi posisi di situ ada apa, dinding itu seperti gimana, kita harus tahu banget. Dan itu buat saya juga memang cukup sulit ya. Dan itu juga sering saya rasakan gitu ya. Itu sangat lama banget untuk mengartikan, oh ini apa sih yang sebetulnya ada dalam benak arsitek. Nah, kalau di BIM itu kita lebih mudah gitu. Kenapa? Karena ada namanya Central Building Information Modeling ini. Jadi kita tinggal ambil model yang dari arsitek, kita bisa tahu oh secara 3D-nya seperti ini, daerah yang concern-concernnya daerah mana juga itu tim arsitek bisa memberitahukan kepada kita, dan itu secara live gitu ya, interaktif, langsung duduk bareng-bareng gitu. Kalau sedangkan misalnya masih pakai kertas gitu, itu pasti ribet lah, saya juga yakin, bolak-balik buka CAD, buka sana, buka sini. Karena kalau ini kan kita tinggal lihat 3D visualnya gitu. Oh iya, ternyata di situ ada dinding. Saya ada dinding yang kaca gitu ya. Saya nggak boleh pasang balok atau kolom yang besar-besar misalnya. Itu kan lebih mudah gitu dibandingkan kita buka gambar satu-satu. Nah, ini pun juga kita berulang di skematik. Ini juga sama, mungkin bisa dibaca di sini ya. Ini saya ngambil hanya sampai skematik aja, karena kalau misalnya sampai terakhir full-nya juga, wah ini satu kertas ini nggak akan cukup lah gitu. Cuman saya ingin membuktikan juga bahwa workflow di BIM itu sebenarnya nggak semudah seperti yang tadi saya bicarakan gitu. Itu sangat banyak effort dari arsitek, dari struktur, dan dari MEP semua ya, maksudnya dari secara tim itu kita effortnya sangat banyak lah, tapi itu dipermudah dengan penggunaan BIM gitu. Nah, kalau dari kualitas desain dan kolaborasi, ya bisa dilihat gitu ya, di sebelah kiri itu kita traditional approach gitu ya. Nah, di traditional approach itu boleh dilihat lah, itu ada arsitek, MEP, building engineer, builder atau kontraktor, facility manager gitu ya, project manager struktural, itu bisa dilihat koordinasinya yang ya boleh dikata juga ini udah pasti keseringan seperti ini gitu ya. Ini ya boleh katanya juga mumet gitu ya, ini kemana-mana gitu ya. Dan ini juga harus kita jalankan gitu. Dan biasanya ini dari segi waktu kita sangat membuang waktu gitu ya. Karena bisa aja ada info yang tidak sampai sama kita atau bagaimana gitu ya. Ini untuk yang sebelah kiri gitu ya, bisa dilihat kan dari arsitek aja, wow dia bercabang kemana-mana gitu. Ini
harus koordinasinya itu ke semua gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dengan pendekatan BIM itu, semua itu hanya menuju ke satu, yaitu si BIM modelingnya ini gitu. Yang biasanya kalau kita sebut sih IFC gitu ya. Nah, IFC itu suatu extension model dari BIM yang dia itu secara khususnya itu bisa dibuka di hampir semua software gitu. Jadi bukan hanya Revit aja. Misalnya gitu, kalau misalnya dari tim arsitek, MEP arsitek struktural ini kita menggunakan Revit gitu. Nah, kita nggak tahu nih si buildernya ini atau kontraktor ini kita menggunakan apa. Kalau ternyata dia pakai Tekla misalnya gitu ya. Nah, ini extension ini tuh bisa dipakai gitu loh. Nah, jadi kita hanya berkutat dalam satu model itu saja dan kita berdiskusikannya juga enak gitu ya, dan kita bisa duduk bareng dalam satu meeting atau bahkan bisa online gitu ya, mudah-mudahan internetnya kenceng gitu ya, tapi biasanya juga nggak pernah ada masalah. Kalau untuk BIM itu mau online pun juga kita lebih enak gitu, bahkan juga kita bisa mengirimkan data itu virtual gitu. Kalau penggunaan di Autodesk itu kita pakai A360 gitu, jadi kita bisa kirim data itu ke owner atau ke kontraktor untuk dipelajari oleh mereka dan mereka bisa review sama kita gitu. Nah, untuk itulah perbandingan antara kualitas desain dan kolaborasinya gitu, bisa dilihat bahwa kalau di tradisional ini kita cukup banyak memakan waktu dan juga effort yang sangat lebih. Kalau di BIM itu kita hanya membutuhkan satu model atau satu sistem yang bisa dibuka oleh keseluruhan, dan kita juga tahu kita nggak ada yang saling menyembunyikan apapun, juga kita tahu di sana itu semua data secara lengkap gitu. Nah, kalau dari segi waktu dan fleksibilitas gitu ya. Nah, kalau misalnya selama yang desain yang pada umumnya gitu yang belum menggunakan BIM gitu ya, bisa dari sebelah kiri gitu. Ini semuanya harus beres dulu gitu ya. Jadi step by step. Seperti misalnya yang putih, misalnya dari basic dulu beres, baru masuk ke skematik beres, skematik baru beres, baru masuk ke design development baru DED baru construction gitu ya misalnya. Nah, dan ini percayalah pasti akan membuat orang itu lama gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada yang bisa bilang tahapan ini cepat gitu ya, dari basic sampai DED, berarti biasanya itu korupsi di desain, saya yakin. Karena itu nggak sebentar gitu. Kalau misalnya arsitek belum beres, bagaimana struktur atau MEP bisa mengerjakan desainnya gitu, sedangkan arsiteknya belum beres misalnya gitu kan ya. Nah, arsiteknya belum beres tuh mungkin dia terkendala belum ada penambahan di potongan aja atau belum ada tampaknya. Padahal kalau misalnya pakai BIM itu kan itu beres gitu ya. Karena kalau pakai BIM itu kan kita 3D-nya tuh udah semuanya ada semua gitu kan ya. Dari awal kita dapat data dari arsitek itu bukan hanya exoskeleton gitu ya kalau saya bilangnya, atau bukan hanya balok kolom aja, tapi kan sudah membuat ada dindingnya udah ada, terus jendela udah ada, pintu udah ada ya, kecuali nanti memang major gitu kan ya, perubahannya kan kita bisa revisi lagi nanti, tapi kan setidaknya kita nggak harus tunggu berlama-lama atau sampai arsitek beres, sampai buat potongan dan detailnya gitu. Tanpa harus itu pun juga kita bisa sudah mulai mengerjakan gitu. Terlihat kalau misalnya di sebelah kanan kita ini, yang BIM design proses ini semuanya simultan. Ya. Jadi ini pun bisa memangkas waktu lebih cepat. Boleh dikatakan taruhlah dalam satu kotak ini kita anggapnya 1 bulan gitu ya. Nah, ini kita bisa membereskannya hanya dalam 4 bulan gitu ya. 4 bulan secara simultan sampai DED. Nah, misalnya ini kan beda ya kotaknya antara yang kanan dan kiri. Bisa aja ini kan arsitek butuh waktu 3 bulan. Mungkin struktur biasanya nambah sebulanan gitu ya, 4 bulan. MEP 3 bulan. Sampai terus DED-nya nanti 3 bulan lagi ya. Kalau yang lama yang sistem yang lama kita bisa sampai setahun gitu ya untuk membereskan dari basic sampai DED, dan percaya itu juga setiap project saya alami seperti itu gitu ya, kalau misalnya kita masih pendekatan secara tradisional. Nah, tapi kalau dengan BIM kita bisa memotong waktu itu gitu ya, mulai dari desainnya, arsitek dan keseluruhannya dari basic sampai DED itu kita bisa melakukan itu secara simultan gitu. Lanjut, kalau dari cost ini yang menurut saya sangat menarik gitu ya, karena impact cost ini yang akan dilihat oleh para stakeholder kita gitu, ada para klien dan owner kita gitu, karena mereka pasti akan mikir seberapa sih perbedaan biayanya gitu. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di grafik ini gitu, kita mulai dari
persiapan sampai maintenance ini boleh dikata kalau desain yang tradisional gitu ya, mungkin dia memang di awal pertama sampai develop itu murah, yes. Betul, murah. Dari segi biaya dia murah, betul. Tapi hal itu akan berubah pada saat sudah mulai menaiki masuk masa approval sampai fase konstruksi. Dan terlebih lagi pada saat masalah delay oleh perizinan dan tetek bengeknya gitu untuk approval segala perizinannya itu nambah lagi. Kenapa? Kenapa di sini mulai naik di approval sampai pada saat construction? Disinilah sebetulnya BIM itu bisa mengalahkan dari segi yang tradisional gitu. Betul, BIM sebetulnya dia di awal dia mahal. Ya cost-nya itu mahal, betul mahal karena memang dari hardware, software itu ya kita basicnya di hardware dan software, terutama soft skill si yang mengerjakannya. Ya boleh dikata mahal dong, karena juga kita punya tambahan yaitu soft skill gitu. Nah, tapi mahalnya ini tuh terbayar sebetulnya gitu ya. Bisa dilihat pada grafik yang BIM itu kenapa dia approval dia sudah malah turun, konstruksi dia malah makin turun, yang biasanya notabene kalau konstruksi biasanya makin naik cost itu gitu ya. Kenapa? Karena pada sisi di tradisional itu kenapa ini menaik? Karena biasanya itu baru ketahuan pada saat fase konstruksi. Yakin saya. Selama saya bekerja ya selain konsultan gitu, saya pernah di lapangan juga dan pernah menjadi site engineer juga gitu, kurang lebih hampir setahun setengah juga di salah satu project pabrik kertas di Kerinci gitu ya. Dan itu kita baru tahunya di site gitu. Bahwa ternyata balok yang kita desain ini nabrak gitu. Dan nabraknya tuh nggak nanggung-nanggung waktu itu. Kita nabraknya sampai nabrak, kalau di struktur itu ada namanya dinding geser. Ini itu kan gila gitu ya. Baru ketahuannya pada saat konstruksi. Kenapa saya bilang gila? Kalau sistem geser itu nabrak, itu kan geser itu dia menahan gempa ya. Menahan gempa itu yang harusnya ke bawah, yang harusnya disalurkan ke pondasi. Nah, itu ternyata kepotong sama balok gitu ya. Nah, kepotong sama balok itu ya kan, balok ini kuat atau enggak kita nggak tahu. Ternyata di desain sebelumnya itu tidak didesain ada ada tambahan beban dari gaya geser. Nah, itu juga kan redesain kembali gitu ya. Kemudian dihitung kembali, kemudian pengecekan kembali beki, penambahan lagi molornya waktu konstruksi, itu semuanya di tradisional itu pasti bakal kejadian gitu. Jadi nah pada dari segi cost biasanya approval sama construction naik itu gitu, karena biasanya baru ketahuan itu pada saat mau approval gitu ya, atau mau pada saat konstruksi gitu ya. Banyak banget yang ya tiba-tiba di gambar arsiteknya di situ jendela 2 gitu ya, memang nggak dibuka tapi tiba-tiba di aslinya itu ada balok gede gitu. Itu kejadian banget lah di saya gitu. Beberapa project saya ya bukan berapa sih ya, dan saya yakin juga hampir semua project kayak gitulah, apalagi yang memang project-projectnya besar gitu ya. Nah, tapi kalau di BIM kita itu memang kita bakal cukup lama dan punya waktu itu di preparation sampai development design. Tapi di sini kita semua digodok gitu. Jadi mulai dari arsitek, dari struktur, MEP, cost, kemudian schedule untuk konstruksi, master schedule-nya, kemudian beberapa bisa saving-nya atau value engineering, kita habis di sini. Betul. Kita habis di sini, tapi di sini kita tidak, tapi setelah itunya pada saat approval dan construction kita tidak akan pernah lagi melakukan suatu masalah seperti itu. Gitu. Jadi yang namanya jendela ketemu balok itu udah nggak akan mungkin pernah ada gitu, karena di development design ini kita udah kalau di ini namanya class detection gitu ya. Nah, itu kan class detection itu juga salah satu ciri khasnya si BIM juga gitu ya. Itu kemampuan BIM yang paling ya buat saya paling hebat lah gitu ya. Selain yang lainnya gitu, karena kita bisa tahu semua apa aja sih yang berinteraksi di itu semua gitu. Di salah satu grid aja contohnya, di grid itu ada dinding, ada kolom, ada balok. Itu kita tahu nih yang nabrak di mana, posisinya itu yang nggak sesuai di mana, itu kita tahu semua. Nah, jadi pada saat dari preparation sampai development design ini, kita digodok semua, dan daripada masa approval sampai construction itu, kita udah nggak pernah ada lagi masalah, karena semua gambarnya sudah terintegrasi secara sempurna gitu. Jadi yang namanya ada revisi RAB itu, atau misalnya nanti ada waste itu hampir nggak ada lah, boleh dikatakannya gitu kalau dengan penggunaan BIM gitu ya. Nah, bahkan sampai juga nanti pada saat pengurusan perizinan juga biasanya juga, kalau ya saya juga pengalaman saya beberapa kali perizinan menggunakan BIM itu
tahu oh pakai BIM gitu, dan itu udah nggak ada class action, nggak ada, biasanya langsung lolos biasanya ya gitu. Jadi yang terlebih lagi beda lagi kalau misalnya ada tambahan dokumen misalnya untuk analisis detail kayak gitu gimana, kan itu bebas gitu ya. Cuman kalau dari segi gambar dan segala kebutuhan data dokumen itu pasti ada, dan kita tuh lengkap lah, itu nggak akan mungkin bisa jadi batu sandungan buat kita gitu. Nah biasanya kalau untuk yang tradisional itu naik lagi gitu ya di sini gitu ya. Nah jadi makanya bisa dibandingkan kalau BIM itu secara impact cost-nya gitu ya, dia itu yang awalnya mahal, ya, tapi semakin lama kalau kita lihat sampai dia masa operasi bangunan itu dia semakin kecil gitu. Berbeda kalau dengan yang tradisional, awalnya dia kecil, betul. Tetapi sampai lama, sampai setelah bangunan itu jadi itu biasanya di ujung-ujung itu cost-nya mahal gitu. Jadi ini yang biasanya yang kadang-kala mungkin kayak ilusi lah buat para owner gitu, oh ternyata mahal nih bangunan gua gitu ya, bangunan saya tuh mahal gitu, padahal kalau misalnya sama BIM itu kita bisa saving cukup banyak gitu ya, dari yang menurut dia mahal tuh setidaknya ya lebih murah sedikit gitu ya, nggak semahal yang dia tahu di akhirnya gitu. Kalau untuk skema deliverable ini sebetulnya bisa dilihat ya gitu, kalau misalnya untuk para konsultan kontraktor juga ini juga kan seperti kayak yang tadi gitu ya, bahwa ini jalannya seri gitu ya, dari klien kemudian ke arsitek ke engineer kontraktor, ini semuanya seri, kita ngerjain masing-masing gitu kan ya, dokumen masing-masing, punya datanya masing-masing, kemudian digabungkan menjadi satu pengiriman deliverable. Tapi kan belum tentu bener nggak ini, ada revisinya lagi nggak gitu, dan ini yang biasanya dokumen ini yang akan banyak update gitu ya, mungkin revisinya bisa sampai A, B, C, D, sampai Z gitu. Saya pernah pengalaman satu project itu revisi waktu desainnya sampai J, revisi konstruksinya sampai 10, kan bisa dibayangkan gitu ya. Itu 10 kali revisi di fase konstruksi ngapain aja gitu ya. Kan itu lumayan gitu ya. Lumayan effortnya gitu, dari desain, waktu untuk pengerjaan, waktu menghitung ulang beki, waktu menghitung ulang biaya, gitu kan, belum ditambah delay konstruksi, itu cukup menghabiskan banyak waktu gitu. Tapi kalau misalnya di BIM bisa dilihat kita menggunakan semuanya ini dalam satu sistem gitu, sistem BIM yang kita gunakan gitu dengan sentral datanya gitu ya. Bisa dilihat juga di sini kita cuma pakai user. Ya, user ini mungkin pengguna si BIM-nya itu sendiri gitu. Kemudian kita bikin suatu workflow-nya beserta integrasinya seperti apa, bangunannya, clash detection-nya sudah dikerjakan, semua backing-nya dikerjakan juga, RAB juga dilakukan, termasuk juga dengan jadwal sudah ada dalam satu workflow gitu ya. Nah, dan ini hasilnya kita cuma deliverable-nya flash disk. Bisa dibayangkan dong, dalam flash disk ini kita isinya workflow ini segini banyak, dan ini boleh dikata kita bisa tinggal buat dalam dokumen PDF untuk gambar gitu, gambar tinggal print, dokumen tinggal print gitu ya. Nah, dan itu less dengan revisiannya gitu ya. Ya kalau misalnya ada revisi yang major tuh nanti terkecuali di ujungnya kita nggak tahu, tapi secara ujungnya itu kita nggak bikin banyak dokumen gitu loh. Banyak dokumen yang dalam satu, boleh dikatakan itu, nih dokumen tuh bisa jadi dari laporan, gambar, spektek, RKS gitu ya, beki, RAB. Nah, itu dalam banyak kertas dan cukup makan waktu buat ngeprint juga gitu. Nah, sekarang kita bandingin dengan kalau misalnya ternyata kita cuma hasilnya itu adalah workflow atau si modelnya sendiri gitu. Dan ini sudah diterapkan di Singapura gitu. Beberapa teman saya yang bekerja di Singapura sana itu sudah tidak menggunakan lagi kertas untuk memberikan approval kepada pemerintahannya gitu, pemerintahan di Singapura sana. Mereka itu cukup memberikan flash disk, memberikan data BIM-nya seperti apa, detailnya seperti apa. Nah, nanti dari pemerintah sana itu mereka akan melakukan pengecekan gitu ya. Seingat saya tuh waktu itu saya pernah bertanya itu seperti itu. Pengecekannya itu di mana pemerintahan Singapura sendiri itu dia sudah punya BIM satu negara gitu. Jadi BIM satu negara itu juga ya, boleh, kenapa dibilang BIM satu negara itu karena mereka tahu posisi kabel listrik di mana, kabel telepon di mana, drainase di mana gitu, dan itu ngelewat di mana aja, di jalan mana aja mereka tahu gitu. Jadi kalau bikin bangunan di sana itu benar-benar nggak bisa sembarangan gitu ya.
tiba-tiba aja kita desain misalnya di daerah jalan A gitu ya, oh saya mau bangun di situ. Nah, di Singapura tuh nggak bisa gitu. Kita harus kirim data BIM-nya ke pemerintahan buat izin apakah memang mengganggu atau tidak. Nanti sama mereka diplotkan, oh ternyata bangunan ini oke. Di situ tidak ada aset-aset pemerintahan yang berdampak gitu ya. Nah, beda kalau di kita gitu kan ya, yang memang BIM-nya kita masih kurang, memang boleh dikatakan mau sampai negara juga itu ya di kita mungkin belum saatnya gitu. Cuman sering juga project di saya itu ternyata satu project saya itu kayak kemarin beberapa bulan lalu lah gitu ya. Mau bangun ternyata di situ ada pipa gas gitu ya. Nah, PGN. Wah, ribet lagi kan. Nah, itu kan kita nggak tahu gitu ya. Karena secara ininya waktu itu ternyata memang kita belum survei lokasi gitu. Nah, itu ketahuan pada saat perizinan. Mau nggak mau geser. Wah, ya geser semua gambar gitu kan. Semuanya gitu dari arsitek atau apa karena lahannya jadi berkurang. Nah, kalau misalnya di BIM itu juga menggesernya pun juga kan kita gesernya juga cuma geser modelnya aja. Gambar kan nanti tinggal ngikutin gitu. Kalau sedangkan yang versi yang kita gitu ya menggesernya itu hampir geser semua redesign ulang gitu ya. Seperti apanya gitu ya, arsitek mulai lagi dari gimana, seperti apanya. Nah, kalau kita pakai gini nggak mungkin gitu ya. Ya maksudnya effort itu nggak terlalu banyak lah gitu ya. Itu bisa dibandingkan aja gitu dengan gambar sebelah kanan ini di mana banyak kertas yang akan kita berikan kepada owner, klien, kontraktor gitu ya. Dibandingkan kita cuma ngasih flash disk doang yang isinya BIM kita gitu. Mulai dari mode clash detection, detailnya seperti apa, di situ ada semua gitu. Ya. Nah, mungkin untuk program BIM ya mungkin karena BIM itu suatu sistem juga dan memang secara virtual juga ya dia juga pasti harus ada tools-nya dong ya, alat bantu gitu ya. Nah, mungkin kalau banyak teman-teman di sini juga karena kita mengikuti di sini adalah untuk Revit gitu ya. Memang di sini saya hanya memberikan secara umum saja gitu karena memang paling sering kedengar itu adalah ya Trimble mungkin dengan teklanya gitu ya. Kemudian juga Autodesk yang memang notabene Autodesk yang udah pasti dikenal dari dulu gitu ya. Dan yang satu lagi mungkin beberapa arsitek mungkin yang tahu ya gitu mungkin atau yang sudah tahu BIM pasti tahu ada namanya Graphisoft Archicad gitu. Nah, ini menurut saya memang 3 software yang memang cukup powerful gitu. Nah, cuman saya sih lebih menekankan kenapa di Autodesk itu karena Autodesk itu lebih lengkap gitu ya. Kalau misalnya Trimble itu dia hanya fokus lebih ke arah sipil gitu ya. Jadi sipil yang memang notabene-nya sipil terutama sipil struktur ya dia kuat banget gitu. Tapi dia nggak ada arsitek masalahnya gitu ya. Nah, kalau Archicad juga dia adalah biasanya fokusnya ke arsitek gitu ya. Dia sangat powerful untuk gambar-gambar arsitek. Tetapi kalau untuk MEP dan struktur dia cukup ya so-so lah ada gitu, cuman nggak sepowerful Trimble gitu ya atau sepowerful Autodesk. Nah, kalau Autodesk buat saya ini menurut saya cukup powerful ya karena hampir semua tuh ada gitu. Apalagi sekarang serinya kan berubah ya jadi yang seri yang AEC gitu di mana AEC itu paket lengkap gitu ya dari arsitek, struktur, MEP gitu itu ada semua di sana bahkan sampai ke Navisworks-nya juga ada juga ya. Jadi kita cukup punya Autodesk aja gitu terutama Revit gitu. Revit yang sekarang mungkin nanti Mas dan Bapak Ibu sekalian akan mempelajari di course ini juga itu sudah ada dalam satu software gitu. Beda kalau sama antara Trimble sama Archicad gitu ya, di mana kalau Trimble mungkin dia ngambil arsiteknya dari Autodesk gitu ya, dari Revit gitu. Archicad ngambil strukturnya juga dari Autodesk gitu. Nah, kalau Autodesk kan itu semua ada semua gitu. Jadi buat saya Autodesk ini yang paling inilah yang paling lengkap gitu, isinya ada semua gitu, itu ada semua di sana. Gitu. Nah, apakah program BIM itu hanya 3 ini? Enggak. Ya, bisa dilihat di sini. Program BIM itu banyak. Dan BIM di situ karena saya bilang sistem juga, dia bukan hanya mempengaruhi desain aja gitu ya, seperti kayak misalnya Revit atau Bentley atau Tekla tadi gitu ya. Tapi dia juga mempengaruhi dari data manajemen, kolaborasi gitu ya, fabrikasi gitu yang memang saya juga nggak tahu nih UKPRC ini apa juga saya kurang paham gitu. Tapi semua itu adalah BIM. Jadi data program-program di sini atau tools di sini itu adalah program yang membantu sistem BIM itu berjalan gitu. Kayak clash detection juga kan di sini ada Solibri ini ya. Nah, Solibri juga ada gitu ya. Nah, untuk visualisasi ada yang ke VR atau bahkan 3D Max gitu ya, itu ada semua gitu. Nah, ini semua ini juga
program yang membantu bagaimana BIM itu bisa berjalan sebagai sebuah sistem gitu. Nah, mungkin saya akan sedikit share dulu ya. Saya stop share dulu sebentar. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Oke, makasih. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya boleh dikata portofolio saya untuk dari BIM gitu. Ini saya mengerjakan basic untuk Pelendo 3 gitu, tahun 2017 kalau nggak salah, 2016, 2017 ya ingat saya gitu ya. Nah, ini secara basicnya saya tidak mengerjakan desain struktur secara langsung, tapi saya membantu klien saya untuk menggambarkan strukturnya gitu. Yang bisa dilihat kalau gambar menggunakan CAD ini kan lama ya gitu ya. Dan kalau pakai BIM gitu dan notabene-nya typically itu kita bisa langsung bikin set sampai ke atas tuh sama gitu ya. Bahkan kalau untuk ininya pun juga kita bisa tahu nih nantinya kalau misalnya kita ada sistem explode mode gitu. Ini saya menggunakan Autodesk 360 gitu ya. Dan ini data link ini yang saya kasihkan kepada klien gitu. Jadi kalau misalnya pengen lihat 3D-nya kayak gini gitu loh Pak, Bu gitu ya. Nah, ini bisa kita pecah kayak gini. Nah, ini bisa ketahuan nih si kolomnya ini seperti apa gitu ya. Oh, di sini kolomnya ini ada manjang kayak gini sampai atas gitu. Oh, di dalamnya juga ini ada plat-plat, balok-balok juga ini sudah ada semua gitu ya. Bisa kelihatan bahkan sampai ke dinding-dinding si untuk lift juga ada gitu ya. Kemudian juga kayak tangga juga ini saya juga sudah buatkan gitu. Ini juga jelas ini ada kayak elemen tangga gitu ya. Saya bikin dari elemen tangga sudah ada. Oh, tangga itu seperti apa gitu. Ini kita bisa tahu lah sampai sedetail apa bangunan kita ini dibuat gitu ya. Nah, kenapa saya bilang saya hanya memberikan dokumen ini aja gitu ya? Karena kan bisa dilihat ini adalah 3D-nya gitu, dan kalau kita pilih sheet juga ini denah pondasinya ada. Sorry. Oh, ini harus refresh dulu. Nah, jadi yang tadi 3D itu juga itu otomatis ke regenerate di sini gitu kan ya. Bisa kelihatan gitu kan tipe balok seperti apa, kolom yang mana seperti apa aja itu. Ini tuh apa yang dalam 3D modeling itu sesuai dengan gambar yang saya buat gitu ya. Dan ini owner tuh tinggal ngecek aja. Misalnya untuk ngecek denah-denah seperti gimana tuh juga dia tinggal ngeliat, oh di sini, oh mungkin saya mau nambah nih ruangan ternyata di sini, mungkin mau nambah tangga, misalnya tangga beda gitu ya, ke lantai berapa, hanya satu lantai itu bisa gitu. Denah ruang mesin gitu ya, dan ini ketahuan, oh ini ruang mesin di daerah atas gitu ya. Kemudian juga kita bisa ngeliat potongannya gitu kan. Nah ini potongan kayak gini yang saya yakin kalau pakai CAD ini lama, yes. Kalau pakai BIM, generate auto. Bisa dilihat kan, even sampai ke ininya pun juga, ya mungkin ini agak berantakan ya maksudnya, karena kita waktu itu masih ngejar hanya Tavision, tapi elevasi-elevasi di sini tuh sudah sesuai gitu loh. Dan ini kita harus bikin satu-satu lagi. Kita tinggal motong dari section-nya, dilihat, oh bahwa ini seperti ini gitu. Potongannya itu kalau di grid, misalnya ini di potongan A gitu ya. Nah, di potongan A ini tuh misalnya salah satu contoh yang potongan melintang gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu nih. Dan ini tuh kita nggak harus lagi bikin satu-satu kita putar dulu model denahnya satu-satu, enggak. Ini udah jadi langsung. Nah, kayak ini potongan yang bangunan tadi yang arah memendeknya juga ini untuk parkiran gitu. Seingat saya itu untuk parkiran gitu ya. Nah, untuk tangganya pun juga sudah ada gitu ya. Ini tuh kita tinggal langsung auto generate lah dari si gambar yang tadi gitu ya, dengan catatan yang gambar itu sudah benar gitu ya. Dan ini kita nggak terlalu banyak effort banyak juga gitu untuk mengerjakannya gitu loh. Nah, ini juga sama potongan memendeknya. Nah, ini potongannya hanya untuk yang area yang tingginya aja gitu, untuk bangunan tingginya untuk Pelendo 3 itu. Nah, ini seingat saya ini ada area lift ya gitu ya, ini ada core lift-nya gitu. Nah, ini bisa dilihat ini tuh kita nggak harus bikin satu-satu gitu ya. Kalau misalnya penambahan di sini ada ada kayak ini mau B apa itu tuh bisa gitu. Cuman waktu itu karena saya masih basic, ini masih belum terlalu keluar waktu itu. Nah, cuman
untuk kayak gini aja tuh kita untuk bikin potongan tuh kita hanya tinggal bikin view di sini, dipakai komennya di Revit itu langsung keluar. Nah, udah jelek gitu deh. Tapi saya lanjutkan kembali. Ya, nah kalau ini masih basic ya. Ini mau saya liatin yang udah secara detailnya gitu. Nah, ini adalah salah satu bangunan yang saya kerjakan sama tim BIM juga di PT Bita itu untuk FRC Building di UGM. Gitu. Nah, ini bisa dilihat ini gambarnya sudah cukup detail gitu ya. Kenapa saya bilang sudah cukup detail ini juga memang di sini kita belum memberikan sambungan gitu ya. Jadi detail sambung kita belum ada, tapi di sini kita sudah merepresentasikan bahwa ada penambahan boarding, penambahan purlin gitu ya. Itu sudah ada semua gitu. Ini boleh dikatakanlah desain development-nya untuk struktur gitu ya. Nah, gambar ini sudah cukup lengkap waktu terakhir saya mengerjakan itu, dan kalau misalnya kita lihat di sheet-nya itu sebetulnya yang saya bilang tadi bisa mempermudah MTO itu adalah ini, beki itu. Nah, beki itu untuk volumetric ini gitu ya, ini wall yang seingat saya itu untuk wall concrete stair gitu ya, ini nggak harus kita minta bantuan ke estimator untuk menghitung volumenya gitu. Ini kita bisa ketahuan dengan kita mengklik tipenya apa gitu ya, atau dari markingnya seperti apa, kita bisa keluarkan bekinya, ini bisa keluar semua nih, volumenya nih, totalnya seperti apa, masing-masingnya, typically-nya, dia constraint-nya di mana, top constraint-nya di mana, maksudnya ini batasannya gitu ya, yang dia hitung gitu, dan ini juga sangat mempermudah sekali tim estimator ya. Jadi mereka tinggal ya, maksudnya kalau untuk quality material kita kan boleh dikata mungkin saya belum masukkan gitu ya. Cuman at least ini bisa kita masukkan gitu. Misalnya kita sudah state itu menggunakan K300 atau K3,5. Nah, itu dari tim estimator kan hanya tinggal mencari harganya aja. Sedangkan volume sudah kita percayakan sama Revit. Karena sudah dihitung semuanya gitu kan. Nah, satu lagi, untuk yang FRC building itu juga saya juga membuat ini hanya typically detail ya waktu itu. Ini adalah detail untuk tulangan gitu. Nah, kalau untuk tulangan, nah ini secara umumnya mungkin seperti ini gitu, bisa ya kita bisa ngeluarin tulangan ini seperti apa gitu ya. Ada tulangannya di sini, ada ini tulangan pelcap, tulangan bor, tulangan balok, tulangan kolom. Yang lebih enaknya dari Revit gitu dan program BIM lainnya juga adalah di tingkat detail ya. Jadi kita bisa memperlihatkan detail itu kepada owner itu seperti ini, sampai levelnya seperti ini. Jadi live splicing dari kolom ini, dari pondasi gitu ya, dari bawah ini berhenti di sini, kemudian juga ini ada live splicing, kalau bahasa di strukturnya live splicing gitu ya, live splicing atau panjang penyaluran, ini kita buat juga ada di sini. Ini kita bisa tahu nih, berapa waste yang terjadi di sini. Boleh dikatakan ini hampir nanti nggak akan ada waste lah, kalau semuanya sesuai akurat gitu dengan tingkat nanti kontraktornya juga levelnya yang lebih baik gitu ya, seharusnya tidak ada waste gitu ya. Jadi detail kayak gini tuh ini sudah sangat lengkap gitu, dan si klien pun juga bisa ngeh gitu, oh ternyata bangunan saya nanti strukturnya kayak gini ya gitu ya. Ini tuh lengkap banget. Nah, detailnya juga schedule-nya kan karena berhubung ini bukan shop drawing juga kami hanya memberikan aja jumlahnya seperti ini kayak di kolom gitu ya. 20D22, stirapnya 4D10 100 gitu ya. Kita tidak menggunakan ties karena ini semuanya adalah sengkang. Kemudian untuk tie beam gitu ya. Ini ada tulangnya seperti apa kalau kita bikin potongan gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita motong di sini juga sebenarnya bisa, tapi setidaknya ini ada secara gambar besarnya, tapi kan di sini juga kita nambahin nih D19 dan ini ada ID-ID-nya. Nah, ID-ID-nya juga nanti yang akan berhubungan sama estimator. Jadi bisa ngecek, oh ini tuh di mana sih sebetulnya tulangan ini dipasangnya, dan itu ketahuan gitu. Itu dipasangnya di mana aja nanti ketahuan. Nah ini kan bisa kelihatan ya, owner juga kalau ngeliat kayak gini juga, oh ternyata bangunan saya bagus ya gitu, tulangannya juga rapi, bisa pengerjaan kayak gini gitu. Sorry.
Kalau yang tadi adalah pondasi, mungkin ini adalah kita buatnya dari pondasi sampai atas ya waktu itu ya. Nah, kayak kalau misalnya nanti ada beda balok juga, ini kan baloknya tinggi gitu ya, tiba-tiba balok sebelah sininya yang B4-nya menjadi lebih kecil gitu ya, dan ini juga kita tahu nih dia masuknya tulangannya itu seperti mananya, ini ya insya Allah lah nggak akan ada nabraknya gitu, karena kan kita juga harus memikirkan ini sampai tingkat sampai sana gitu ya. Biasanya ini kategorinya kalau di LOD itu udah LOD 400-an, kalau level itu udah level 3 kayaknya. Seingat saya udah level 3 gitu. Nah, itu juga udah tingkatan kayak gini tuh ini sama Revit udah gampang lah gitu. Dengan catatan ya dari engineer strukturnya bener ya ngitungnya ya, nggak hanya asal ya gitu ya. Emang karena memang kebutuhan tulangan rapat segini itu juga karena memang betul butuh gitu, bukan hanya sekedar iseng-isengan belaka gitu ya. Bahkan juga contoh stirap yang tertutup pun juga kita bisa bikin gitu ya, dan bentukan stirap kayak gini juga ini ada nih tuh. Kita bisa bikin itu di Revit gitu ya, sengkang tertutup kayak gini gitu. Ini sangat memudahkan banget juga untuk kontraktor mendeteksinya lah, seperti gimana sih balok di situ gitu. Detail tulangannya gitu. Ya, mungkin saya berbicara kebanyakan untuk struktur ya, karena saya sendiri lulusan lulusan sipil gitu, jadi nggak terlalu banyak bicara untuk divisi lain gitu. Nah, seperti ini juga sama kayak tadi, kalau ini misalnya baloknya di ujungnya ini adalah cantilever gitu ya, misalnya hanya balok tepi gitu, dan ini bisa kelihatan perkuatannya seperti apa gitu ya, masuk tulang seperti apa, dan ini untuk di atas gitu. Nah, ini sampai tutupan ini kan biasanya ini nggak akan kepikiran nih kalau misalnya kita nggak ngegambarin tulangannya, penting tulangan gitu. Nah, dan selama saya di lapangan tuh kadang kala tulangan kayak gini ditanya nih, nutupnya mau kayak gimana, panjangnya berapa, yakin itu saya hal seperti itu akan disampaikan sama kita gitu, pertanyaan kayak gitu tuh gitu. Bentukan tekukan, takikan dari tulangan seperti gimana gitu. Nah, kalau kita nggak bisa jawab atau kita nggak bisa membuktikan itu berat. Tapi kalau ada BIM gitu, terutama ya dibantu sama Revit juga bisa kelihatan nih, oh tulangnya ternyata masuknya ke dalam atau gimana itu, dan tekukannya berapa itu bisa ketahuan gitu. Oke, saya coba share yang lain lagi. Bentar ya. Nah, kalau ini kita sempat buat videonya juga gitu ya, mungkin untuk penggambaran FRC building ini dari segi struktur, dan kita bisa ngeliat nih ya, kalau di sebelah kanan ini start proyek, ini kita menggunakan Autodesk Navisworks Simulate gitu. Jadi memang Navisworks Simulate juga kita mensimulasikan dari awal konstruksi sampai terakhir konstruksi seperti apa gitu ya. Tapi di sini saya hanya memperlihatkan struktur saja gitu ya. Bisa dilihat dari sebelah kanan ini juga kan ini ada waktunya nih. Startnya dia dari 28 Oktober 2019, beres di 7 Mei 2022 gitu. Dan ini ada time lapse-nya gitu ya. Bisa play aja. Nah, itu bisa dilihat pondasi maju itu di bawah pun juga maju gitu sampai week berapa gitu kan. Ini sekarang udah masuk Januari 2020, Februari 2020. Nah, ini penyesuaian gitu kok, dan ini juga kita bisa jadi patokan seberapa cepat desain yang konstruksi yang bisa dilakukan, dan ini juga bisa membantu tim estimator juga untuk menghitung cost untuk datangan material gitu, karena kan juga kita nggak mungkin juga dari namanya BIM gitu ya, nggak mungkin membuat banyak waste juga di material gitu ya. Ya beberapa kali saya di kontraktor juga waste material itu paling sering gitu ya. Saya pernah ngebuang 7 molen itu dibuang sama saya karena ya ini pada saat konstruksinya itu ternyata nggak siap gitu ya, dan pada schedule-nya harusnya udah masuk, kita keburu mesen, tapi ternyata ada perubahan di dari kontraktornya gitu, nggak sanggup gitu, dia belum beres apanya gitu, saya lupa. Itu sampai saya buang 7 molen, saya harus oper dulu ke area yang mana dulu gitu. Nah, kalau dari sini kan kita juga bisa share ke kontraktor nih gitu kan ya.
time lapse-nya gitu ya, kapan-kapan kita harus pengecoran atau gimana, dan kontraktor juga bisa menyesuaikan itu gitu ya. Nah, ini sudah berakhir ya, berarti ini sampai lengkapnya itu dia di Mei 2022 ya. Nah, ini bisa ketahuan nih gitu kan ya, dan bagaimana simulasi dari pembangunan dari struktur itu sendiri gitu. Nanti saya share satu lagi terakhir. Nah, kalau ini sebetulnya udah digabung semua ya gitu. Jadi untuk pembangunan yang ini bangunan yang lain, saya ngambil contoh bangunan yang di proyek yang sama dengan FRC Building tadi, tapi bangunan yang lain. Nah, di sini mungkin ini masih agak kasar ya, tapi untuk elemen-elemen semuanya itu kita sudah ditempelkan gitu, lampu, kemudian untuk peralatan MEP-nya juga sudah masuk gitu. Ini sudah berintegrasi dalam satu model gitu, dan ini kita menggunakan Enscape itu biar ya mungkin untuk sedikit memperingan juga gitu ya. Enscape juga tuh salah satu hal yang dibuat di Enscape itu cukup ringan lah untuk membukanya gitu, dibandingkan langsung buka secara langsung dalam satu hall utuh gitu, karena mungkin juga belum tentu klien kita punya spek yang buka BIM-nya sama gitu. Biasanya kita akalin pakai Enscape gitu untuk ya setidaknya memperlihatkan 3D view-nya seperti ini loh gitu, dan ini bisa kelihatan dari tadi malam, terus juga kita ganti ke harinya waktunya menjadi siang gitu seperti apa gitu ya. Ini bisa kelihatan gitu ya. Nah, bahwa pipa-pipa juga sudah terpasang, seperti gimana nanti pipanya mungkin terpasang seperti apa. Ini kondisinya arsiteknya sama kita masih di hide waktu itu, karena kita lagi coba melakukan ID check untuk struktur dan mekanikal gitu. Nah, ini kelihatan kayak melayang, padahal sebetulnya enggak gitu. Itu sebetulnya dia ada di tanah, itu ada di set plan, jadi memang kita sengaja hide dulu gitu. Nah, ini bisa tahu nih kita nabrak si pipa HVAC atau gimana gitu, dari sini kita ketahuan bisa nabraknya seperti apanya gitu. Ya, lampu sudah dipasang gitu ya, posisinya di mana aja, apa sudah sesuai atau belum gitu dengan apa yang diinginkan oleh tim engineer gitu. Nah, itu kan bisa kelihatan ya, ada tray, ada kabel. Nah, itu nantinya nabrak atau enggak, ini kita lagi melakukan superimpose MEP sama struktur gitu. Jadi kelihatan banget lah. Oh, sudah nempel nih, udah sesuai nih. Kalau yang layang-layang biasanya dia nempelnya di plafon itu ya. Karena kan saya tadi bilang arsiteknya nggak saya liatin waktu itu. Ini kalau lagi mode jalan, jadi kayak orang lagi inspeksi di proyek gitu, dia lagi jalan nih sambil kayak kalau biasanya orang suka main itulah point blank kalau zaman dulu ya gamenya gitu ya. Nah, ini kayak orang lagi jalan-jalan aja gini, ngeliatin. Oh iya, nah ini kalau misalnya malam seperti gimana gitu kan. Mohon maaf, Pak Prima, izin Ya. memotong ya. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, Pak? Ya, ini terakhir kok. Oke. Ya, oke. Mungkin ini ya kurang lebihnya seperti itu ya. Memang nah ini kayak ini ketahuan nih. Bisa kelihatan kayak ini ya. Nah, ini ketahuan ya nabrak nih kan. Nah, ini kita bisa langsung tahu nih. Oh, ini harus nabrak, kayaknya posisinya salah atau gimana, ini harus digeser. Nah, itu kan ketahuan nih. Jadi nggak selamanya jadi BIM itu langsung perfect juga gitu ya. Ini secara cepatnya juga pengecekan waktu itu. Oke. Stop share. Kembali lagi. Oke, mungkin ini slide terakhir dari saya. Mungkin poin penting dalam BIM gitu ya. Sebetulnya dari BIM itu sendiri itu yang harus kita ingat gitu ya, bahwa BIM sendiri itu memudahkan kita untuk melakukan ID check kalau saya bilang gitu ya, atau kantor saya bilang yang biasa kita sebut interdisiplin check gitu ya.
pada setiap fase desain gitu. Jadi memang hampir semuanya kita bisa lihat dari basic sampai DED itu kita tahulah yang mana yang nabrak, mana yang enggak gitu. Kemudian juga memudahkan juga untuk tim arsitek dan engineer untuk dapat membayangkan bagaimana bentuk bangunan yang kita sedang desain gitu ya. Jadi kita nggak ngawang-ngawang gitu ya untuk bahwa kita lagi ngerjain apa sih gitu ya. Apalagi misalnya kalau ternyata tiba-tiba ya mungkin arsiteknya atau ada tim engineer-nya yang harus diganti, itu dia bisa tahu nih ini progresnya sampai mana gitu. Jadi nggak hanya sekedar aduh saya nih ketiban sial nih punya project gitu ya, nggak tahu apa-apa gitu. Biasanya kayak gitu. Cuman kalau ada BIM kan, oh iya dia tinggal ngetrace BIM-nya seperti apa, itu lebih enak gitu. Kemudian juga ini juga salah satu nilai tambah buat tim perencana gitu misalnya atau konsultan, di mana ya BIM itu kalau di Indonesia masih cukup rare lah ya, kita masih cukup ya langka untuk orang-orang yang boleh dikatakan bisa menggunakan BIM gitu ya. Nah, tapi perlu diingat juga gitu, kita tuh masih belum ada payung hukum untuk BIM. Jadi hati-hati kalau misalnya nanti pada saat punya project yang memiliki requirement-nya itu BIM gitu ya, karena kita masih belum punya payung hukum secara jelas untuk BIM itu sendiri gitu. Nah, kemudian juga ya sekarang kita mengubah mindset-nya gitu, karena kebanyakannya yang akan kita mainkan itu ada hardware and software base gitu, tapi SDM-nya sendiri itu nggak terlalu banyak. Ya mungkin dengan mengikuti pelatihan Autodesk Revit ini di Uplift Construction juga ya, itu menambahkan nilai jual diri kita gitu ya kepada kantor kita, bahwa kita bisa menggunakan soft skill yang lain gitu dan lebih mumpuni gitu ya, selain hanya cuma desain aja gitu. Nah, selain itu juga kemudahan dalam akses software juga itu kita masih cukup kurang ya menurut saya gitu. Mungkin kalau sekarang sudah lebih enak karena sudah banyak webinar-webinar yang diberikan gitu ya. Ya banyak contoh lah, kalau saya sering dapat Midas atau mungkin dari Trimble sering juga, atau ada juga sering gitu ya, hanya memperkenalkan program gitu dan kemudian kita bisa tester gitu. Dan itu menurut saya lebih enak kalau yang sekarang. Nah, kalau zaman saya dulu nggak pernah ada yang kayak gitu. Bahkan kita harus sendiri yang harus cari-cari infonya gitu. Nah, dan itu juga kita harus mengedukasi para stakeholder kita gitu bahwa BIM itu sistem gitu ya. Kalau saya bilang bukan alat peruntungan, ya karena banyak yang berpikiran bahwa BIM itu hanya ya kita beli program pakai, padahal nggak gitu ya. Karena BIM itu adalah sistem, intinya itu BIM adalah sistem. BIM bukan alat atau tools aja gitu. Kemudian juga melatih SDM kualitas dalam menjalankan suatu sistem pada suatu proyek, ya inilah gitu apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang gitu ya, melatih diri gitu ya atau kemampuan kita sehingga kita menjadi lebih baik dalam desain gitu, apalagi terutama mendesain menggunakan BIM gitu ya. Dan ini pelatihan ini yang dari Uplift Construction menurut saya ini cukup baik gitu ya, Autodesk Revit gitu, dan di mana Autodesk itu kan untuk apalagi Revit itu semuanya udah ada gitu. Jadi bukan hanya arsitek aja, termasuk sampai MEP juga gitu. Nah, last but not least, kita tidak dan jangan pernah melupakan sisi engineering kita gitu. Mungkin saya ngomong begini karena saya dasarnya adalah struktur engineer, di mana struktur engineer itu pakemnya sangat banyak gitu ya. Kita monoton, yes, tapi kita pakem atau syarat detailing itu sangat banyak, syarat SNI sangat banyak, dan kita itu wajib mengikuti sana. Jadi bukan hanya, ya mohon maaf gitu, kita hanya robot atau hanya operator yang disuruh menggambar desain yang murah. Sebetulnya kita bukan desain murah, tapi kita desain yang optimum. Gitu. Baik dari segi desain sudah memenuhi semua standar, dari cost juga yang masuk akal, waktu konstruksi yang tidak lama dan tidak cepat juga gitu ya, pas gitu, dan ditambah owner pun happy. Itulah bahwa kita itu adalah engineer gitu. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian sudah mendengarkan materi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Redian. Baik, terima kasih banyak Pak Prima atas presentasinya. Untuk rekan-rekan bisa berikan apresiasi ya dengan tangan lewat Zoom. Lalu bisa kita lanjutkan menuju sesi selanjutnya. Sesi tanya jawab ya Pak Prima. Mungkin saya rasa 2-3 pertanyaan saja cukup. Dan kebetulan ini dari teman-teman panitia sudah merekapitulasi pertanyaannya kemarin melalui Google Form terdapat kolom untuk pertanyaan dalam webinar ini, dan sudah diambil yang baik, yang menarik ya.
Ya, 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 Pak. Pertama ini, bisakah BIM menghasilkan environmental product declaration dari setiap material yang digunakan? Oke, kalau misalnya environmental product declaration itu sebetulnya lebih ke arah penggunaan produk ya. Kalau ini pemahaman saya dulu aja gitu ya, penggunaan produk pakai apa, material pakai apa itu bisa gitu. Kalau misalnya sebagai contoh aja kayak di struktur gitu ya, kita bisa menggunakan kita bisa langsung memberikan data atau bahkan detail tiap kolom gitu ya, atau tiap bentukan kolom atau balok itu mulai dari mutu beton, kemudian ya maksudnya mutu betonnya, mau nantinya pakai K berapanya, kemudian mau dari siapa vendornya, itu kita bisa masukin gitu. Itu sangat bisa banget kalau di BIM itu gitu. Jadi bisa dikatakan untuk estimator pun juga bisa langsung ngacu ke sana gitu. Oh, ternyata ini pakai produk ini. Bahkan kalau untuk arsitek gitu ya, ingat saya tuh bahkan arsitek itu banyak produk-produk atau vendor-vendor yang besar gitu ya, boleh dikatakan kayak sehingga saya tuh Toto sama Color itu mereka udah punya library-nya, Pak. Jadi library yang dari mereka bisa kita pakai langsung gitu. Dan itu kan udah gampang gitu ya. Nggak harus kira-kira ini pakainya Toto atau setara gitu. Itu udah nggak perlu karena di BIM-nya sudah ada dan itu sudah disetujui juga sama owner gitu. Itu bisa banget kok dari BIM itu menghasilkan kayak gitu. Itu sebagai contoh ya gitu. Baik, Ya, terima kasih Pak Prima. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. ya silakan silakan. Ini uh, ini apakah apakah Autodesk Revit dapat mengalihkan software lain seperti CAD, SketchUp, V-Ray, dan Excel sehingga tidak memerlukan itu semua. Ini maksudnya mungkin ya Pak ya, dapat membaca produk dari software lain seperti output dari CAD gitu kali ya Pak. Ya, atau Ya. misalnya juga ada juga beberapa ya teman saya juga memang nanya, berarti kalau misalnya pakai Revit gitu, kita bicara sama Revit lah ya, karena memang saya juga saya juga Revit user ya, Pak Reden ya, bukan bukan pengguna yang lain juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pakai Revit kita bisa gantiin semua. Oh, belum tentu sebetulnya gitu ya, karena memang juga ada beberapa hal juga ya terlepas masalah kendala misalnya Excel gitu ya. Kalau Excel tuh mungkin masih ada beberapa yang kita harus pakai Excel. Gitu. Jadi nggak bisa digantiin semua. Kalau misalnya masalah ngebaca dari SketchUp, oke, fine. Itu bisa kita. Makanya kan di SketchUp juga kita bisa ngeluarin extension namanya IFC ya, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan kalau saya orang struktur, saya menggunakan program struktur dari saya gitu ya, dan itu saya bisa import gitu ya, import ke luarnya itu pakai IFC. Dan itu udah bisa dibaca sama Revit. Nah, jadi yang tadi disebut kayak CAD, SketchUp, V-Ray, kalau saya nggak akan nyebut Excel ya, karena Excel tuh kita sebetulnya masih agak butuh. Kenapa? Kita masih butuh buat comparison check. Gitu. Jadi tidak serta merta untuk misalnya mungkin yang saya sih belum sampai ranah ke yang estimator ya untuk yang Revit gitu, karena memang saya basicnya di engineering gitu. Cuman kalau volume mah insya Allah pasti tepat karena kan udah sesuai dengan gambar. Mungkin yang harus dicek comparison itu adalah harga mungkin nanti gitu ya, karena kan harus input harga satu-satu gitu. Nah, dan itu akan ribet kalau dari Excel, kalau dari Revit. Kalau buat saya ya, buat saya sih prefernya kalau untuk RAB saya ngambil wiki-nya aja, masukin ke Excel untuk RAB-nya gitu. Itu sebagai comparison check aja sebetulnya. Tapi kalau untuk yang program lain seperti CAD, SketchUp, V-Ray itu oke lah. Revit bisa menggantikan itu ya. Karena Revit juga kan bisa ngambil contoh layout gambar DNA seperti gimana itu ada. Cuman ya ini lebih 3D lah. Kalau misalnya bisa pakai yang 3D ngapain pakai 2D? Kasarnya kan gitu. Itu sih jawaban dari saya, Pak. Baik Pak, selanjutnya ini apa konsekuensi bila sudah masuk ke dunia kerja tapi belum bisa BIM dan untuk engineer yang menguasai BIM itu tentu mempunyai portofolio yang lebih baik daripada engineer yang belum menguasai BIM. Tapi berdasarkan pengalaman Bapak,
ya Pak ya. Iya. Berapa range salary untuk engineer yang menguasai BIM? Kalau rank salary itu sebenarnya sulit ya buat saya katakan gitu ya. Karena sebetulnya kalau ya pasti ada lebihnya lah gitu. Apalagi kita lihatnya apa dulu nih. Kalau misalnya saya beberapa kali, ya jujur aja saya beberapa kali mau ditarik juga sama waktu itu ditawarkan dari beberapa BUMN juga, ya gajinya nggak terlalu fantastis, tapi at least tidaknya eh, kita ada nilai lebih gitu ya. Kalau boleh dikatakan ya saya bandingkan ya mungkin bisa sampai 1,5-nya gitu, satu setengah kalinya dari yang ditawarkan kalau misalnya kita hanya tidak menggunakan, kita nggak bisa pakai BIM gitu ya, 1,5 sampai 2 kalinya, karena kan dilihat juga ya Mas ya pengalaman beliau udah sampai mana nih gitu. Kalau misalnya mungkin masih fresh graduate juga banget gitu ya, baru lulus kemarin kan boleh dikatakan pengalaman kerja kan nol, ya kan. Nah pengalaman kerja tapi dia ada lebihnya di BIM, ya notabene-nya pasti kan salary dia akan lebih besar dibandingkan yang tidak BIM. Karena jujur aja beberapa kantor gitu ya yang sudah menggunakan BIM itu, apalagi si engineer-nya bisa BIM itu ruangannya beda gitu. Jadi saya pernah dapat tawaran dari salah satu BUMN, itu dibedain ruangan antara yang engineer bisa pakai BIM sama yang enggak, itu beda Mas. Itu bahkan kalau yang engineer yang pakai BIM itu buat saya cukup eksklusif ya. Meja, ya maksudnya ya kalau kita mungkin meja satu gitu sama komputer satu gitu, itu bisa sampai mejanya 3 gitu ya, dan komputernya pun high end spec gitu ya. Jadi bisa kelihatan jelas gitu. Bahkan dari ya boleh dikatakan dari akomodasinya pun juga udah beda gitu ya, dan ya boleh dikatakan juga dingin, ruangannya enak lah pokoknya. Waktu itu kesana ditawarin tuh ya, wah ini sih kalau masuk ke sini sih kayaknya ini saya tidur gitu mah, bukan kerja gitu, saking nyamannya gitu di tempat kerja gitu itu. Itu seperti itu Mas gitu. Betul, percayalah. Itu pernah berapa kali saya 2 kali pernah ditawarin untuk kerja di BUMN gitu, terutama untuk yang di BIM-nya kayak gitu. Itu enak banget lah gitu. Cuman ya kalau dari segi rank sih gaji saya boleh katakan ya 1,5 maksimal 2 lah kayaknya kalau ada pengalaman mah gitu. Tapi pengalamannya di BIM ya, bukan pengalaman desain doang loh. Gitu. Karena kalau cuma pengalaman desain doang juga banyak gitu. Tapi pengalaman desainnya di BIM juga ada gitu. Sampai segitu sih kayaknya sih Mas Redias. Gitu sih dari saya. Ya, berarti bisa dibilang memang kesempatan dan ya, kesempatan masih sangat terbuka sekali apabila pengetahuan kita perdalam ya Pak ya. Wah, betul Mas. Itu nilai plus banget lah gitu, karena juga di kita juga kan BIM itu kan masih berkembang juga gitu. Jadi memang sekarang ini juga banyak ya kita masih butuh orang atau engineer yang memang bisa menggunakan BIM gitu ya. Maksudnya terlepas dari dia bisa mendesain secara manual gitu ya atau secara pada umumnya, tapi dengan adanya BIM dia lebih lengkap gitu. Jadi kayak boleh dikatakan dengan BIM itu ya dulunya kita 4 sehat gitu, ada BIM itu jadi 5 sempurna gitu kan ya. Boleh dianalogikannya kayak gitu karena kita bisa tahu nih sedalam apa nih analisis yang udah pernah kita kerjakan dan sedalam apa sih nanti gambar atau detail yang akan kita produce gitu. Itu udah nilai plus banget lah gitu. Ya salah satunya kita bisa pakai Revit gitu ya, itu udah paling buat saya sih umum ya di Indonesia ini, karena juga kita kan notabene-nya juga walaupun kita negaranya open BIM gitu ya, ya boleh dikata ada negara open BIM sama closed BIM, tapi untuk Autodesk kan orang-orang ya even sampai ke tingkat owner juga kan itu familiar ya sama Autodesk gitu ya. Gitu, Mas. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Prima atas Ya, waktunya, atas ilmu, pengalaman, dan sharing pada webinar malam hari ini ya Pak. ya, Semoga ya, terima kasih banyak. dalam kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa lagi mungkin dalam diskusi selanjutnya ya Pak ya. Ya, silakan Mas. Kabarin aja ke Baik, saya. ya siap. Baik rekan-rekan webinar aplikasi Action. Setelah ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Akan ada sesi sedikit pengumuman dari teman-teman panitia Construction ya.
Itu dari panitia mungkin. Cek. Oke, untuk teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali pelatihan Revit arsitektural akan dilaksanakan pada hari Senin dan dadaknya akan dikumpulkan pada hari Selasa. Mohon teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan bisa memperhatikan datanya dan nanti akan dibutuhkan fasilitas berupa WiFi untuk mengakses YouTube private link-nya. Itu aja pengumuman dari kami, tim panitia. Ucapan banyak terima kasih sekali lagi untuk Pak Rima. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Panitia. Dan sekali lagi sebagai penutup, saya mewakili Uplift Construction mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Pak Prima telah menjadi pembicara dalam webinar kali ini. Dan untuk rekan-rekan kalian, terima kasih banyak telah menghadiri dalam webinar Uplift Construction malam hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman dan juga diskusi kita pada malam hari ini bisa sedikit membuka pengetahuan kita lebih dalam ya mengenai BIM dan juga seberapa penting BIM dalam dunia konstruksi di Indonesia saat ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih. Saya Rifyan Adi Mulyanto, selaku pembawa acara dalam webinar Uplift Construction. Hari ini mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Selamat menjalankan aktivitas rekan-rekan masing-masing. Selamat malam dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.